Baiklah, kita akan masuk pada video yang ketiga atau video terakhir pada pembahasan mengenai wawasan Nusantara. Minggu lalu kita bicara mengenai Trigatra dari wawasan Nusantara, sekarang kita bicara mengenai Pancagatra dan peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Minggu lalu atau video yang kedua menyebutkan Trigatra ada si, kaya, mampu, situasi letak geografis pada posisi lang, keadaan kekayaan alam, yang ketiga keadaan dan kemampuan penduduk. Dan aspek dari Pancagatra adalah I Polek Susbudhankam. I Polek Susbudhankam. Oh, ada I-nya? Iya, situ ada. I-nya adalah ideologi. I Polek Susbudhankam. Polnya politik. E-nya ekonomi. Susbudnya sosial budaya. Hankamnya adalah pertahanan keamanan. Disingkat menjadi I Polek Susbudhankam. Penjelasannya. Yang pertama, aspek ideologi. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan, serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Contohnya, ideologi Pancasila, di negara lain ada ideologi komunis, dan di negara lain ada liberal. Yang berikutnya, aspek yang kedua adalah politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Aspek ketiga adalah ekonomi. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free flight liberalism, etatisme, dan monopoli. Itu pernah kita pelajari pada waktu yang lalu. Hal yang harus dihindari dalam perekonomian. Ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Dalam membangun ketahanan nasional di bidang ekonomi dapat ditingkatkan oleh pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor non-teknis yang dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Jadi, membangun bukan hanya ekonomi saja, tapi ekonomi yang akan memacu faktor-faktor lain. Karena dalam membangun butuh duit. Nah, duit itulah dari ekonomi. Dengan ekonomi yang banyak, akan membangun berbangsa atau masyarakat, negara, sehingga makin lama makin maju bersama-sama. Itu ekonomi sekarang dalam kondisi terpuruk karena ada yang namanya COVID-19 berlangsung sampai hari ini adalah memasuki setahun lebih sekian hari. Jadi cukup mengerikan ini. Berikutnya adalah aspek sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, halangan, gangguan. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung. Makanya dibutuhkan kekuatan ketahanan sehingga negara aman. Esensi ketahanan budaya adalah mengatur pengaturan dan penyelenggaraan kebudayaan sosial yang mandiri. Dan ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga negara dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu aspek pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisikan keuletan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara di mana seluruh I Polek Susbudhankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Ini ada kaitannya dengan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang pernah kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu. Berikutnya, ada materi terakhir. Apa peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi wawasan Nusantara bidang sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Beda, namun hati-hati jangan dibeda-bedakan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dan program yang teratur, terjadwal, terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Luar biasa. Berwawasan Nusantara kita akan menjadi kuat, bangsa yang tangguh untuk menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman yang akan muncul belakangan ini. Berikutnya, adapun peran serta dalam penerapan wawasan Nusantara dan kehidupan tata kehidupan nasional merupakan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Kalian itu intelektual muda Indonesia. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-8, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-9, mewujudkan kepentingan nasional. Yang ke-10, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Makin baik demokrasinya, makin maju suatu pemerintahan. Yang ke-11, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi yang dilandasi iman dan takwa. Yang ke-12, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang ke-13, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ke-14, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 15, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar kita. Yang ke-16, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Yang ke-17, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Yang ke-18, memelihara nilai-nilai positif, rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam bermasyarakat. Mungkin ada yang lain nanti bisa ditambahkan. Ini peran siswa luar biasa. Tetap menjaga ketertiban, tetap mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah, tetap menjaga atau progres dalam situasi yang sekarang ini masih pandemi COVID-19, bahkan ada varian baru yang muncul 1117. Hati-hati, harus benar-benar disiplin sehingga kita semuanya dapat terus sehat dan mampu untuk menangkal berbagai macam vaksin yang ada. Bagi kalian yang sudah divaksin, bersyukur, jaga kondisi, karena vaksin yang pertama, banyak orang divaksin pertama justru malah kena COVID karena belum punya kekebalan. Justru kekebalan akan muncul ketika diberikan vaksin yang kedua.
Dan jangan sampai ada orang yang menghindar atau menolak vaksinasi, sebab itu adalah menjadi kekuatan kita. Kalau rakyatnya kuat, bangsa dan negara akan jadi kuat. Makanya ini paham, negara sangat konsekuen melakukan vaksinasi, bahkan negara mau menyelenggarakan vaksinasi nasional secara gratis. Ini luar biasa, harganya triliunan untuk rakyat Indonesia yang ratusan juta ini diberikan vaksin agar tidak terkena penyakit dan tidak tertular dan menularkan pada orang lain. Karena itu ikuti vaksinasi dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga 3M, 5M, sehingga kita semakin hari semakin sehat. Indonesia diperkuat dengan manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang sehat jasmani rohani, sehingga bisa membangun bangsa dengan kekuatan yang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Inilah akhir dari bab yang kedua, akhir dari bab ini, dan kita akan masuk ke beberapa pertanyaan. Dan pertama, sini ada kaitannya dengan materi yang lalu. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Dan yang kedua, apa hubungan antara Trigatra dan Pancagatra di dalam wawasan Nusantara? Yang kedua ya, bisa dilihat di halaman 218, 219, 220 situ. Apa hubungan antar gatra, yaitu antara Trigatra dan Pancagatra? Itu saja dua soal, silakan dikerjakan di buku catatan, kemudian difoto, kirim ke grup kelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Kiranya beberapa pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke latihan-latihan dan juga ada ulangan harian. Lanjut nanti akan masuk ke ulangan akhir semester. Terima kasih. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain.